logis, resisten become support, supply demand, itu targetnya Pak. Jadi nggak usah bingung lagi, ini mau kemana lagi? Ya udah, tujuan utamanya ada halte 1, halte 2. Kita ke bawah lagi, halte terakhirnya di mana? Oke, halte terakhirnya di mana nih? Halte terakhir. Oke, ini kita lihat berapa gelombang. 1, 2, 3, 4, ya 5 berarti ya. Nah, neckline nih. Yang biru ini kan neckline. Dan ini adalah head and shoulder. Oh, panjang nih. Tapi penurunan dia nggak linear ya, sekali lagi. Penurunan dia nggak linear. Dia membentuk gelombang-gelombang. Dan berpotensi kalau misalkan dia turun, kita tarik dengan Fibonacci expansion. Ini menuju sini, tarik ke atas sini. Berarti targetnya pertama adalah ini, target kedua sini. Nah, ini udah kelihatan 161,8, angka sakti, angka dewa. Coach masih bisa sell lagi? Masih. Nawarlah Anda. Masih dalam potensi sell loh ini. Pertama, di sini head and shoulder-nya sudah terbentuk dan juga terbreak ya. Tinggi polanya kurang lebih di sini. Ya. Mau di sini, mau tarik ini juga boleh nih. Tapi saya anggap di sini ya sebagai support become resisten. Nah, ini ya sini ya lehernya ya. Kalau lehernya tembus di sini, kan tembusnya di sini. Tujuannya ke sini. Ternyata setelah saya tarik dengan Fibonacci expansion, benar. Di sini ada namanya 61,8 di harga 1.22063. Nah, mohon yang ambil buy di GBP, kalau ada koreksi ke atas, udah ambil aja. Tekanannya masih jual. GBP USD. Begitu pula juga GBP JPY ya. Sama nih polanya nih. Ambillah salah satu perwakilan antara GBP USD atau GBP JPY. Terus strategi kita untuk sell di mana? Oke, sementara kan di sini. Ya. Sementara masih di sini. Tetapi kalau misalkan harga lebih turun lagi, ya, kalau misalkan dia naik, biarin aja jemput posisi pending order kita. Kalau turun, kita kalkulasi ulang. Ya. Jadi nggak usah disesali. Oh, nggak kejemput, coach. Ya udah kalkulasi ulang. Justru kita harus benar-benar attitude yang baik. Sabar. Harga itu nggak akan kemana-mana, nggak akan ketinggalan kita. Yang penting kita udah tahu target tujuannya, terminal akhirnya di mana gitu aja. Dia kan sekarang lagi bertahan di 61,8, Fibonacci expansion tuh yang garis biru. Ya. Target selanjutnya adalah di Fibonacci expansion 100. Nah ini ada area demand ya. Area demand di sini. Terus target terakhirnya di sini. 161,8%. Nah itu angka dewa tuh. Di harga 1.22063. Kita follow the trend, mengikuti gelombang trennya mau kemana. Ini masih gelombang 1 ya. Ini gelombang 1 nih. 1, 2, 3-nya mungkin di sini, atau enggak di mana ya. 4 di mana gitu nanti. 5 potensi di sini. Kalau ingin tahu ya di sini nih, apa? Misalkan di ya CCF tadi udah Pak Ang baru masuk ya. Pak Ang baru masuk ya. Tadi sudah sih, pertama langsung kita USDCF. Nanti kita tengok lagi nanti ya.
Oke, Pak Adrianus, untuk GU gimana? Saya masih nunggu di sini untuk kita sell. Saya nggak mau ugal-ugalan, nanti sell yang dekat sini bahaya. Kejadian Euro kemarin nanti. Ada nyangkut buy itu Pak di itu di demand area tuh. Di sini? Ah bukan. Apa di Di sini? Di itu di yang ada. Silakan nih partisipan. Oke. Pak Adrianus boleh pakai ini apa? Pensil? Bisa nggak? Pakai handphone apa pakai komputer nih? Bisa coret-coret tuh. Silakan. Jadi ini dua arah. Bisa dicoret-coret, maksudnya menentukan titik ya, supaya kita persamaan persepsinya ada. Di sini kah, kalau di sini memang ada kemungkinan terjemput, ada. Di yang ini, di apa, di dekat yang tadi saya kira shooting star itu. Oh ini ya? Iya, itu dia. Area supply berarti, area supply ini ya? Auto supply ya. Supply, kalau di atas supply, kalau di bawah demand. Ya, area ini ya. Oke, di sini kemungkinan bisa terjemput jika dia naik ke atas. Saya pun juga masih nunggu di atas ya. Jika dia turun ada koreksi ke atas di area 50%, 38%, cabut aja. Ya. Amin, mudah-mudahan ke sana. Iya. Ya, mudah-mudahan ke sana lebih cepat. Ke sana memang ke sana. Iya. Kan butuh ada gelombang ya. Hanya masalah waktu kan. Iya. Masalah waktu, sentimennya gimana? Kalau sentimennya ada taking profit ke atas, ya udah kesempatan untuk keluar dari masalah. Dia bisa ke gelombang 3 dulu Pak ya, jemput ke gelombang 3 dulu Pak ya. Iya, cuma masalah waktunya ini kan. Iya, 3 itu paling luas loh. 3 itu paling panjang. Kemarin kita belajar Elliott Wave kan gini. Ini 1-2 nih. Gelombang 1, sorry. 3 itu bisa 2 kali lipat loh. Iya, benar. 5 paling kecil bisa. Ya kan? 3 mungkin bisa panjang. Dia koreksi ke atas, 5-nya di sini. 5 bisa pendek. Ya. Dalam Elliott Wave kan gitu. Mari kita belajar Elliott Wave ya. Struktur dari Elliott Wave. Ya, ini kan struktur Elliott Wave nih. 5-core Elliott Wave pattern. Aturannya, wah banyak aturan lah Elliott Wave nih. Gelombang 3 tidak lebih pendek jika dibandingkan dengan gelombang 1 dan 5. Nah, ini gelombang 3-nya belum tahu nih. Cuman kan gelombang tanggung nih sebenarnya nih. Ya. Gelombang tanggung. Belum ada yang kena ya PO-nya. Oke. Tadi ada pertanyaan GU H1 ya. H1 untuk mother bar, inside bar. Oke, coba kita lihat. Tengok lagi sini. Iya, betul sekali. Ini mother nih, inside bar. Hati-hati. Gelombang 3, biarkan dia membentuk atau dobrak ke bawah atau ke atas. Khawatir ntar Vicky loh. Ya. Biarkan dia menyelesaikan tugasnya. Ini cantik sekali ya. Begitu dia break, koreksi pullback, support become resistant nih. Cakep bener. Ya. Tadi pas seharian meeting sih jadi enggak. Nah ini ada Vicky ya, atau false break. Kalau Vicky kan di candlestick ketiga. False break. Ini hammernya nggak valid ya. Ingat kemarin saya kirim, tadi pagi ya, saya kirim gambarnya. Jika dia tutupnya di bawahnya opennya dia dan tutupnya dia, itu zong.
Tetapi kalau tutupnya di atas close-nya dia, close sebelahnya ini, boleh. Ini nggak valid. Ya, tadi pagi saya kirim gambar di grup premium. Ya. Jangan dikejar deh kalau gini. Tunggu dia bikin gelombang ke atas ya. Karena stoknya pun juga butuh koreksi ke atas. 4, 1 juga sama. Jangan kejar-kejaran. Nanti kita kalkulasi ulang apakah kita sell limitnya. Saya sementara sell limit masih tetap di sini. Karena apa? Saya tarik dengan Fibonacci tetap di 61,8% untuk sell limit saya. 61,8% ya, dan di sini area supply. Jadi saya tetap di sini dan sini ada namanya trend line. Tidak ada perubahan saya untuk sell limit. Targetnya itu tetap di sini. Saya nggak pakai expansion sebelumnya targetnya. Saya gunakan level ada di sini area demand dan resisten menjadi support. Tidak saya rubah. Oke, Pak Ang. Untuk dolar Swiss ini masih nunggu konfirmasi, Pak ya. Lihat, Pak, Bapak lihat sendiri nih, ya Pak Ang ya. Diampit oleh segitiga. Ini lagi kuat-kuatan ini. Ibaratnya big boys itu nggak ada yang ngambil posisi dolar Swiss. Lagi sedang konfirmasi. Pemain-pemain yang kecil, mungkin fund manager, hedge fund yang memang lainnya, sedang menunggu konfirmasi pemain besar. Kita mau masuk, bahaya. Ya, tunggu break. Segitiga triangle pattern ini ya, simetrik ya maksud saya, symmetrical triangle ini adalah salah satu pola grafik yang bilateral pattern ya. Silakan Anda lihat di modul. Bilateral pattern dia bisa ke atas atau bisa ke bawah. Ya. Kalau misalkan dia jebol dan tutup di bawah, ya udah lanjut turun. Ibaratnya drop best drop. Tetapi kalau misalkan dia jebol ke atas, tutup di atas, artinya drop best rally. Kemana selanjutnya? Tarik dengan Fibonacci atau cari di level-level atas lainnya. Nah, ini aja yang dekat. Ini nggak usah susah-susah cari support resisten yang canggih-canggih deh. Bank-bank besar tuh hanya gunakan historical record aja kok. Ya. Lalu euro dolar. Nah, dari kemarin saya masih buat begini ya. Masih membuat konfirmasi yang belum pasti euro dolar kemana. Walaupun masih ada tujuannya di 1.11413. Nah, dari situ ada satu level psikologis yang kuat di mana di sini ada resisten menjadi support, ya. Dan ini saya tarik hubungkan, di sini galau. Kalau pasar di situ, ya mungkin sekarang mau ambil posisi sell ngejar ke bawah, mungkin silakan. Ya. Tetapi kalau udah nyampe 1.11413, galau. Dia mau lanjut turun atau mau balik lagi ke atas. Di sini Anda perhatikan, ada pola pinan ya. Ada pola pinan di D1. Ayo, belajar pola kan. Silakan lihat video-video saya tuh. Pola grafik. Di modul ada pinan. Nah, ini kalau misalkan modul Anda grup premium, lengkap udah punya modul. Tinggal baca-baca aja. Saya udah salin atau saya sudah rangkum secara visualisasi, nggak banyak narasi tulisan. Nah, ini pinan. Falling wedge. Oh, falling wedge ya, sorry. Falling wedge ya. Dia bentuk falling wedge.
Bentuknya falling wedge, Pak, bukan pinan. Ya, sama seperti pinan ya sebenarnya, tapi dia falling wedge ya. Oke, di sini berarti tunggu. Udah sempit juga sih dia polanya. Ya, penghabisan ya. Oh, GU sih, Pak. GU kita masih jauh loh. Tapi kita saya limit di atas ini. Saya nggak mau kejar-kejaran. Di sini di H4 ya. EU masih dalam kondisi kalau misalkan kita lihat di sini ada namanya falling wedge dan konfirmasi di sini 1.11413. Coba. Memang kita perhatikan di sini dalam pergerakan pinan ini ada satu pola yang memang sangat kuat ya. Pola ini adalah pola dari apa ini namanya? Head and shoulder ya. Kuat dia nggak berhasil ditembus dia nih. Kita rapikan lagi nih. Rapikan lagi. Ini kan dari D1 tuh, bentuknya kayak gitu. Keras banget nih. Nah ini, nggak jauh lagi sebenarnya sih. Walaupun kita sudah prediksi kalau misalkan ini pola ini tertembus, targetnya sampai mana, waduh. Udah ada target-targetnya memang, tetapi kembali lagi, sentimen pasarnya gimana nih? Dan saya lebih lihat bobotnya di D1, di sini dia kok tunggu dulu nih. Di sini ada hambatan. Ya. Kalau hambatan ini kuat, ibaratnya di sini banyak buyer, ya sudah, falling wedge-nya akan tembus ke atas. Makanya saya cabut dulu dari euro dolar untuk PO. Tunggulah konfirmasi yang tepat. Carilah peluang-peluang lainnya, gitu aja sih intinya. Bukannya nggak berani, emang belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan dan tebak-tebakan, kalau udah kita tahu di situ sudah galau ya, maksudnya pasar tuh galau. Dan kemarin tuh, kalau misalkan kemarin tuh reaksi sentimennya besar, head and shoulder-nya ini udah dia berhasil tembus jauh. Ya. Kalau memaksakan ya bahaya sih. Iya Pak, falling wedge ya, bukan bendera. Nah ini kembali lagi tuh, falling wedge. Bentuk falling wedge, hati-hati dan teliti. Kalau mau short term silakan short term, tapi ini kecil sih, kecil sekali. Maksudnya apa? Saya curiganya dari kemarin, kok head and shoulder-nya nggak berhasil ditembus jauh ya. Terus saya curiga, makanya saya cabut, ambil alih, cancel ya, pending order saya cancel. Jika memang sentimennya besar, head and shoulder ini udah berhasil tembus ke dalam. Begitu saya lihat D1, oh pantesan. Di sini dekat hambatan. Saya tarik lagi trendline ini. Oh, lalu polanya terbentuk pola falling wedge. Udahlah, tunggu saja. Nggak ada sentimen besar yang akan masuk di situ. Yang ada hanya sentimen yang melanjutkan kecil-kecilan ambil posisi sell. Ya, kenapa nggak diambil? Ya kita nggak mau. Artinya gitu. Di saat kondisi pasar yang memang lagi kondisi nggak terlalu ramai ya. Dan kondisi tadi kan juga sebenarnya meeting dari Uni Eropa nih sebenarnya masih dalam kondisi yang ini ya, masih abu-abu lah saya bilang tadi. Tadi kan Pak Chandra sempat tanya, aduh gimana
ya kondisinya kan masih dilanjutin lagi sampai bulan depan. Nah, ini kan belum ada kepastian dalam segi fundamental. Dan dalam segi bank sentral aja bicara naikkan suku bunga ini baru wacana doang. Baru hanya merencanakan menaikkan suku bunga 10 basis poin saja ya. Sedangkan dia punya suku bunga ECB itu minus loh, minus 0,5 basis poin. Kalau catatan sejarah, catatan fundamental, nilai raportnya dia merah. Tetapi ada harapan loh, ada harapan setelah stimulus. Harapan itu belum pasti benar. Pasar mereaksinya adalah ya tunggu kepastian. Kemarin sempat naik karena aksi stimulus. Sekarang kembali lagi turun, dan turunnya pun juga nggak dalam ya, karena reaksi dari Uni Eropa aja masih belum selesai. Ya. Tadi penutupan diakhiri oleh optimis, ya difokuskan secara ekonomi, ya menangani COVID, lalu untuk Uni Eropa kan fokus terhadap perekonomian. Lalu nanti akan dilanjutkan lagi di pertengahan Juli. Nah, hasil meetingnya kan seperti itu. Pasar reaksinya biasa-biasa aja. Tadi sempat naik sedikit, turun lagi. Nah, fundamental itu dalam kondisi menguasai ya sekarang ya. Teknikalnya ini masih dalam mengikuti pergerakan sentimen dari fundamental. Seperti yang kita sama-sama ketahui, pelaku pasar di sini adalah dari big boys, dan big boys-nya sendiri sedang menunggu aksi respon dari bank sentral. Dan bank sentral yang melakukan kendali. Dan kita lihat visualisasinya, di sini terbentuk pola falling wedge. Kemarin kan pas lagi, ini sejarahnya nih, ini jadi story nih. Ini terjadi kan karena kemarin stimulus nih. Ya. Begitu selesai stimulus, letoy lagi dia. Nunggu konfirmasi lagi. Mau kemana ya kita belum tahu ya. Angka tadi saya sudah target buat tanda panah ke atas atau ke bawah, masih who knows. Ya. Jadi saya lebih menunggu reaksi pasar, bukan tebak-tebakan. Kalau bicara tebak-tebakan ya hitung kancing aja atau hitung lempar koin antara dia ke atas atau ke bawah. Secara rule memang falling wedge itu ke atas. Ya. Secara rule loh. Kenapa? Di sini hambatannya banyak. Ada resisten become support, ada trend line jadi dari support juga. Rule dari falling wedge ini bisa jebol ke atas. Dan jebolnya kalau ke atas tuh tinggi loh dia. Targetnya ke resistensi ini. Nah, secara bobot 70% ke atas. Ya. Tetapi secara faktor X lainnya 30% bisa mendominasi menjadi 70% nantinya. Bisa diikutin ya? Untuk euro dolar nih. Dia masih ada sedikit lagi untuk menggenapi penurunannya dia. Nah, kurang lebih area segini deh. Yang ada posisi buy, ya udah coba di hold dulu. Ya kalau karena Anda tetap stop loss ya. Yang ada posisi sell, wah itu nanti di area tersebut silakan dilepas. Karena itu nunggu konfirmasi. Bukan tunggu berita, Pak. Tunggu reaksi sentimen.
Ya, terima informasi dari berita memang. Sentimennya dari nanti Uni Eropa seperti apa, dan kita lihat lagi meeting ECB bulan depan. Ya. Bulan ini udah belum ya ECB meeting? Mohon responnya. Belum kayak Pak. Belum ya? Ini Belum Pak. akhir bulan ya? Belum ada berita. Akhir bulan berarti ya? Kalau ada kayak udah rame deh. Oke, berarti pas ECB meeting kita tunggu deh. Untuk pengumuman suku bunga maksud saya. Ya. Pengumuman suku bunga walaupun tetap ya belum ada reaksi untuk menaikkan, nggak sembarangan naikin suku bunga, kondisi negara lagi belum stabil, dia belum bisa naikin suku bunga. Kecuali kalau udah stabil, bolehlah. Udah mulai membaik semuanya, infrastrukturnya tenaga kerja sudah mulai membaik, terutama dari tenaga kerjaan ya, itu udah mulai membaik, baru dia mau naikkan suku bunga, silakan. Oke, jadi euro dolar masih wait and see juga. Semuanya rata-rata seragam memang, ya. Semua rata-rata wait and see. Emas ada reaksi nggak? Belum ya. Emas tunggu itu ya, tunggu inverse head and shoulder. Kalau misalkan break inverse head and shoulder, ya break ke atas ini, jangan panik, jangan heboh, keep calm, tunggu dia koreksi, pakai 3 strategi untuk entry. Salah satunya maksud saya, tergantung style masing-masing. Nah, Euro juga sama, Aussie juga sama ya. Rata-rata wait and see semua nih. Anda perhatikan aja tuh candlestick-nya. Rata-rata wait and see. Cuma pound sterling doang yang reaksi kencang. GJ juga sama. Nah, ini GJ, pound sterling Japanese yen, dia sudah jebol dari trend line-nya ini ya. Jangan dikejar, biarkan pasar membentuk diri. Ya bisa jadi Pak, akhir pekan pembukuannya mau ditutup, ya bisa jadi. Kecuali pound sterling ya, pound sterling ini sangat melemah. Yen, wah lebih-lebih dolar yen. Aussie yen juga sama. New Zealand dolar pun juga sama. Tadi saya udah pasang PO tuh New Zealand dolar. Karena masih dalam kondisi, hapus dulu. Sideway ya. Sideway dan Anda perhatikan di sini, ini ada double top. Udah terjadi, udah terkonfirm double top, dan dia bermain di dalam rentang double topnya tersebut. Ya. Balik lagi di sini ada double top yang sudah terjadi, ya. Udah di break double topnya, dia bermain di area ini aja. Masih berosilasi lah di sini dia. Menunggu respon. Kalau New Zealand sih follow saja sih dia. Karena tidak ada berita yang signifikan besar dari New Zealand, kecuali pengumuman suku bunga. Dolar Kanada, nah di kemarin Kanada nih, berhari-hari saya sebenarnya udah gimana dengan Kanada ya. Sideway mulu. Makanya kemarin, tadi Pak Adrianus tanya ya, untuk dolar Kanada ya pagi-pagi. Semalam saya clearkan semua posisi. Iya Pak. Ya. Saya juga udah clear sih. Ya, makanya saya nggak, waduh, ini kalau misalkan bisnis nggak jalan, ini bisnis saya jalan di tempat, udahlah keluar aja lah. Untung 5 pip, 3 pip, 3 pip, nggak masalah. Yang penting keluar dari suatu kejenuhan. Ibaratnya bisnisnya lambat, ya Pak? Iya Pak. Bisnis lambat, udahlah, saya keluar aja walaupun dalam kondisi profit sedikit. Yang penting keluar dari masalah dalam kondisi profit. Ya. Jadi masih kita abaikan dulu dolar Kanada.
Ini masih tujuan ke atas, tapi ya masih sideways lah semuanya nih rata-rata. Nah, gap euro ya, euro terhadap GBP ya. Karena GBP-nya melemah, euronya juara. Iya, WTI ada pergantian kontrak. Kayak hari ini ya, tadi pagi ya, pergantian kontraknya ya, tanggal 19. Aussie New Zealand juga melemah, Pak. Aussie New Zealand. Dolar Kanada ada 2 nih. Yes. Aussie New Zealand, sebentar Pak. Nah, sekarang respon. Ingat hari ini kalau misal nggak ada peluang ya sudah ya, tetap saya akan mungkin share PO sama seperti yang di grup ini. Di channel saya tuh PO silakan. Aussie Kanada. Sorry, Aussie New Zealand. Oh, nggak ada sih. Ada dia. Oh, Pak Agung lihat aja nih. Jebol ya. Ada divergensi nggak bilang-bilang Pak Agung. Nah, ada regular divergen. Nah, sudah ini Pak. Sudah targetnya semana coba. Oke. Jangan dikejar deh, tanggung di akhir pekan. Ya. Kita lihat dulu. Tadi sebelum itu sih boleh sih. Tunggu, saya lihat dulu ya. Tarik dulu sini. Oh. Jauh ya. EU turun kencang. Berapa pip, Pak? Oke, dorong terus. Genapin. Terus dorong. Jangan kejar, nih sentimennya lagi lepas barang dia. Kalau kayak gini tunggu buy di poin dia balik lagi ke atas, gimana Pak? Bahaya ya. Back to the rule. Iya, ya. Wait and Oke. see. Ingat attitude ya. Yes. Back to the rule. Nah, biarkan, nggak usah dikejar. Ya. Tunggu pasar membuka diri di area tersebut. Ini nggak bisa apa-apa nih. Saya juga udah konsultasi sama rekan-rekan lainnya ya. Dia ada bener bro. Ya udah tunggu aja mau ambil posisi misalkan hit and run, biasanya bukan tipe saya. Misalkan lihat harga bergerak langsung sell, bukan tipe saya. Karena apa? Sering terkecoh nanti. Sabar, memang berat ya. Paham, ini berat sekali kalau menunggu kesabaran. Karena apa? Kita melatih pola pikir seperti big boys. Mereka pun juga nggak mau gegabah, tetapi mereka mengucurkan order tuh berat, besar memang ya. Tunggu sabar aja di sini. Ya. Tadi Aussie New Zealand, saya coba mau lihat lagi. Pak Agung ada barang bagus nggak dikasih tahu tadi ya. Ada barang bagus nggak di ini deh. Oke, di sini ya Aussie New Zealand. Tapi udah terjadi ya. Sudah terjadi. Kalau mau dia koreksi lagi, nah, ini kan saya tarik aja dengan garis-garisnya.
garis trendline ini sebagai patokan. Dolar Kanada apa dolar Swiss franc nih Pak Brianus? Dolar Swiss franc sama Swiss franc yen. Ini saya perhatiin gerakannya berlawanan ya Pak ya. Ya, Swiss franc lawan yen. Lalu kita lihat lagi korelasi lagi dolar yen. Iya. Dolar Swiss franc Pak maksud saya. Tapi ada hubungannya ke dolar yen juga, karena ini dua-dua mata uang yang saling berkorelasi, sama-sama safe haven semua nih. Oh gitu ya, oke. Kalau Swiss franc-nya, siap-siap nih Swiss franc-nya. Swiss franc-nya melemah, dan Swiss franc-nya pun juga melemah terhadap yen. Lalu kita tarik lagi, dolar yen-nya gimana? Ini dulu saya pernah sharing trading dengan cross rate. Kita lihat dolar yen ini kan udah flat, tapi cenderung biru ya. Dolar terhadap yen itu cenderung biru menguat. Swiss franc sama yen keok. Otomatis dolar lawan Swiss franc juara. Bisa dipahami? Nah, pertama kita lihat adalah dolar yen. Dolar lawan yen juara. Maksudnya dia lebih unggul. Lalu Swiss franc lawan yen, Swiss franc-nya keok. Ya sudah, berarti kita hajar dolar lawan Swiss franc. Udah tembus nih. Tunggu konfirmasi lagi. Ada news apa nih Pak Chandra nih? Tuh. Dolarnya positif nih. Dolarnya positif. Itu Pak, yang positif dolarnya nih. Ya Pak? Orang The Fed yang ada bicara kalau nggak salah ya. Oh, pantesan. Nah ini ya. Ada di News MT5. Oh, bicara soal virus. Bicara soal economic rebound. Sampai 2020 could be slow by continuous spread of virus. Ya, lip service kalau begini kan bukan data, tapi lip service. Tapi lip service ya dia membuat sentimen pasar bergerak. Pantesan dari tadi siang itu memang diem aja pasar. Oke, artinya kita mau apa? Karena lip service, tunggu sampai pola itu terbentuk. Ini sentimen. Sentimennya masih belum pasti. Big boys bisa cabut taking profit secara cepat. Iya itu kayak jadi fake itu Pak. Iya, turun lagi ya. Makanya di sini karena kalau misalkan Anda belum tahu coaching, mungkin udah ambil posisi buy. Nah, tunggu aja. Tunggu dia tutup di mana. Kalau tutupnya benar-benar konfirmasi di atas, sudah. Artinya dia sudah membentuk lewatin ini nih minimum, ya. Yep. Melewati harga tertinggi yang ini, melewati high yang terdekat ya ini. Sorry. Ini ada high. Ini high-nya berapa deh? Tutupnya di atas itu confirm. Ada tiga cara entry-nya. Langsung buy setelah dia close di atas harga tersebut, atau tunggu koreksi dulu, atau nunggu price action selanjutnya. Price action selanjutnya, tunggu misalkan dia mother bar, lalu ada inside bar kecil, candlestick yang ketiga baru entry. Ada 3 cara entry dengan cara seperti itu. Tinggal pilih yang mana, Pak. Senin aja deh, Pak. Biar weekend. Ya. Biar weekendnya fresh nih. Kalau nggak pusing weekendnya. Aduh. Jadi hari ini tetap pending order, tetap kita tahan lah. Di dolar Swiss nggak ada pending order. Di dolar Swiss bisa naik ke berapa? Oke Pak, kita ukur Pak ya, Pak Suparmanto ya. Di sini. Ini masih proyeksi Pak ya. Karena apa? Pasar masih menentukan pola. Nah ini ya.
dia masih menentukan pola, belum tutupnya di atas harga tertinggi nih. Minimum dia melewati ini. Walaupun polanya tersebut pola triangle atau segitiga. Sampai berapa? Nah, Bapak lihat di atas itu udah ada garis. Ya, ada garis di atas ini, itu targetnya. Dan saya bantu dengan Fibonacci expansion mungkin dari sini ya. Dari yang jauh deh, coba deh. Pertama, dia akan berhenti di 61,8%, di 95723. Tapi tunggu dia gini Pak ya. Nih entry gini nih. Walaupun kita sama-sama tahu OTW ke sini sebagai forecast ya. Kita sama-sama tahu forecastnya menuju sini atau sini. Tinggal masing-masing ketahan mental aja. Ke Fibonacci expansion 100% atau 61,8%. Di atasnya masih ada, masih coach. Buy-nya gimana? Sekarang jangan langsung entry. Ini sama saja kita lihat Evander Holyfield sama Mike Tyson lagi bertanding, kita masuk ke dalam ring tinju tersebut. Bahaya kan Pak? Nah, kan beberapa bank besar lagi masuk nih. Lagi beradu antara buyer, seller, nanti kuat yang mana? Kita lebih baik jadi penonton. Kalau memang kuat buy-nya, sekarang kan lagi sedang sideways. Nah, ini dalam coaching private saya akan sering saya sampaikan nih. Sideways terus terjadi pertandingan antara buyer dan seller berdasarkan hasil The Fed. Bank A memprediksi bahwa The Fed itu hanya sementara aja lip service. Ya, langsung taking profit. Bank B menganggap bahwa proyeksi ke depan The Fed bisa positif nih. Tenaga kerja akan dipikirkan. Nah, kan pola pikirnya beda-beda antara bank-bank besar untuk beradu di pasar dolar melawan Swiss. Di sini sedang bertanding antara buyer dan seller. Nanti tutupnya di atas nih. Tunggu. Ya. Lebih baik saya lebih senang tunggu di H4 deh ya. H1 banyak noise-nya. Oh, dalam kondisi big boys begini. Ya. H4 aja deh. H1 banyak noise-nya. Tuh. Strateginya, kalau di H4, saya berdasarkan persepsi di H4 ya. Mohon disamakan. Persepsi saya di H4. Dia tutup di atas gini ya. Tutup di atas. Strategi sama seperti strategi lainnya. Strategi pertama, kalau misalkan dia tutup di atas, boleh langsung buy. Sampai sini boleh. TP1, TP2 di sini. Itu yang pertama. Strategi pertama. Strategi kedua, tunggu dia koreksi ke bawah. Kok biru lagi? Tunggu koreksi dulu ke bawah, misalkan dia tutup di bawah sini. Boleh ambil posisi buy. Strategi ketiga, ini kan jadi mother bar, inside bar. Setelah dia tabrak ke atas, boleh buy. Ya, bisa dipahami? Mohon responnya. Coba. Saya, ini tunggu di H4 deh Pak ya. Karena H1 banyak noise-nya jika terjadi pertandingan antara big boys. Walaupun tendensinya lebih ke atas ya. Ya kalau misalkan seperti ini kondisinya, Elliott wave-nya bagaimana? Ini terbentuk saya buat seperti ini ya. Garis Elliott wave-nya 1, 2, mungkin 3 di sini,
4 dan 5 mungkin di area ini. Mungkin saya buatkan garis Elliott ya. Dia bergerak begini, salah garis. Begini. Ya, 1, kedua, ini configuration namanya. Apa itu configuration? Terjadi konsolidasi di dalam gelombang impuls. Lalu ketiga, ini nggak rapi gini ya. Biasanya dalam kondisi Elliott, pergerakan Elliott-nya ada gelombang-gelombang kecilnya. Lalu keempat, dan bisa lagi kelima ini. Ada gelombang-gelombang kecilnya di sini. Di sini mungkin ada hambatan ya. Sama seperti kita perhatikan modul ini. Nah ya, jadi ada gelombang seperti ini. Nah, impulse wave 1, 2, dia ini kan terjadi konsolidasi, namanya configuration, ada A, B, dia jebol, buat 3, ada koreksi lagi, dan langsung ke buat 5. Nah, ini ada target untuk dolar Swiss. Masih naik ke atas jika dia tutupnya di atas, dan lihat di H4. Bukan dorong lagi tuh. Ini lagi perang nih, antara buyer sama seller, antara big boys. Jadi kalau misalkan saya gegabah, main ambil posisi buy aja atau ambil posisi sell. Lebih baik saya nunggu di atas. Tunggu konfirmasi di atas, dia koreksi sedikit, baru buy. Dan melanjutkan menuju gelombang ketiga dan 4. Bisa dipahami? Ya, dolar Swiss ya. Jadi seperti ini. Oke, sebelum saya tutup, cek lagi. Jadi minimum kalau tidak ada bisa trading, tidak ada peluang trading itu banyak ya. Dolar Swiss nanti bisa tunggu di sini. Dia koreksi ke atas, jebol ke atas, tutup di atas, koreksi dulu baru beli. Stop loss-nya di bawah 2 ini atau di sini ya. Stop loss-nya di bawahnya ini atau di sini bebas lah. Yang terpenting masing-masing punya risk profile. Dan silakan Anda nonton untuk risk profile itu di video YouTube saya, Money Management Anti Margin Call ya. Nah ini, Money Management Anti Margin Call. NJ mana sama, ini turun juga. Aussie Japanese Yen semua hampir sama ya polanya ya. Ditarik aja nih. Ini jadi resisten ya. Jadi resisten. Jadi saya tradingnya itu dengan clean, maksudnya grafiknya clean. Bisa saya gambar-gambarin. Masih panjang nih, Aussie Japanese Yen sama dolar, ada juga sama Euro GBP ya, Pak Chandra. Lebih baik tunggu saja. H4-nya gimana, coba lihat kondisinya. Oke, boleh. Kalau mau ambil posisi buy lagi, kalau udah reversal, tarik di bawah aja nih Pak. Di sini boleh nih. Emang koreksi agak dalam sih di sini. Karena sentimennya sangat cepat karena ingat kenaikan euro ini tadi karena sentimen ini ya, pidato ya. Bukan karena data yang membuat dia fundamentalnya bagus, bukan. Karena pidato aja. Sama seperti yang tadi The Fed tuh, karena pidato. Kayak Aussie New Zealand, tadi Pak Agung ya,
Kalau mau coba ambil posisi saya lagi, tunggu koreksi ke atas sedikit ke tarik Fibonacci kecil. 50% boleh, 61% boleh. Ya. Kalau mau ambil posisi saya lagi. Kenapa nawar ke 61% atau 50%? Supaya nggak jauh dari stop loss. Itu aja. Stop loss-nya kan di atas 100 nih. Swing high. Ya. GBP-CAF. Nah, ini cantik nih GBP-CAF. Sesuai dengan ini kita nih ya, GBP-CAF ya. Target selanjutnya ya, masih lanjut turun nih Pak. Karena CAF-nya kan keok lawan dolar dia. Tapi GBP-nya juga keok juga nih. Ya. GBP keok, CAF juga keok. Ya. CFJPY. Oh, saya masih ada sell limit ya. Masih ada sell limit, oke nggak apa-apa. Jadi kita diamkan aja. CAF-nya ini melemah, yen-nya menguat. Tapi belum sampai atas sudah melemah duluan Swiss franc-nya. Saya pikir sampai sini baru melemah Swiss franc-nya. Tidak ketemu set nih. GBP saya masih hold. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Swiss franc-nya juga lemah, GBP-nya juga lemah. Tapi secara diukur, hati-hati juga nih Pak, coba kita lihat GBP USD ya. Karena kalau misalkan trading cross trade harus konfirmasi lagi dengan USD. Dua-duanya nih, coba berapa persen coba ya, sebentar ya Pak ya. Berapa persen dia penurunannya dari harga tinggi minus 0,88%. Lihat paling kanan Pak ya. 0,88%. Secara kekuatan di lawan dolar, lemahnya 0,88%. Dolar Swiss, berapa persen? Ini saya bersihkan dulu deh. Dari low ke high. Swiss lebih unggul sebenarnya Pak ya. Dia hanya lemahnya 0,46%. Sebenarnya lebih unggul terhadap pound sterling nih. Mana tadi dolar GBP? Nah ya, di sini kita lihat. Jadi Swiss franc lebih unggul daripada pound sterling, boleh Pak. Jadi GBP-nya melemah. GBP lawan dolar minusnya 0,88%. Swiss franc lawan dolar minusnya hanya 0,44%. Oke, ditahan Pak. Clear Pak ya? Ya. Jadi kalau misalkan kita melihat kekuatan antara cross rate, kita korelasikan terhadap major trend-nya, major pair-nya. Oke. Kiranya kuatnya sampai mana, berarti kita korelasikan terhadap pound sterling dolar dengan dolar yen. Kira-kira kekuatannya lebih kuat mana antara pound sterling terhadap Swiss franc, bukan dolar yen tadi, dolar Swiss franc ya. Kalau memang Swiss franc-nya lebih kuat, ya udah nggak apa-apa. GBP bullish, Euro GBP bullish ya Pak. Euro unggul terhadap GBP maksudnya. Oke, mohon diulang cara pengukur lemahnya terhadap dolar. Jadi kalau misalkan kita ingin trading cross rate Pak ya, Pak Ardi ya, kita ingin trading cross rate dan kita menahan posisi terhadap cross rate tersebut, ya, kita korelasikan terhadap majornya
contoh di sini kan GBP lawan Swiss franc. Pertama, nggak ada urutan ya, sorry. Kita lihat dolar Swiss-nya berapa persen, lihat di candlestick daily, pakai crosshair, dari bawah ke atas. Nah, Bapak lihat itu plusnya berapa paling kanan ya? Paling kanan tuh plus 0,44%. Berarti Swiss franc-nya melemah 0,44% terhadap dolar. Ya. Lalu kita cari info GBP USD. Nah, ini kan GBP USD di sini. Saya bersihkan deh. Dari atas ke bawah, karena kan dia turun. Dari atas ke bawah dia berapa persen dengan crosshair. Tarik ke bawah, minus 0,82%. Kan lebih keok, Pak, terhadap dolar. Ya. Patokannya ke situ. Kalau minus 0,82% artinya GBP lebih lemah terhadap dolar, ya. Dan GBP lemah terhadap Swiss franc karena kekuatan, walaupun dua-duanya sama-sama lemah ya, dua-duanya sama-sama lemah, tetapi lebih unggul Swiss franc. Dan di sini adalah peringkat satunya dolar, ya, peringkat keduanya yen, mungkin euro ya, nomor peringkat 3 ya, peringkat ketiga euro, ya. Euro lawan lainnya bisa kuat nih. Yap. Tadi ngukurnya pada candle yang terakhir aja, Pak ya? Atau saat ada news atau gimana, Pak itu? Dari yang terakhir, Pak. Oh, yang terakhir Maksudnya aja. bukan karena saja dari daily kita tarik, di D1 kita tarik ke atas. Sorry, Oh, D1. rapih ya. D1 ya. Oh, baik, baik. Nah, di sini. Kan harian dia. Ya, baik, Pak. Clear, Pak. Clear ya. Tuh, 0, sekian persen. Yang paling pojok nih ya. Ya. Paling pojok. Nah, GBP JPY gimana? JPY terhadap dolar gimana? Flat ya. Nah, segini doang ya. Segini doang ya, kita lihat berapa persen nih. Ke atas. Range-nya ya. Tapi itu belum close, Pak ya, Coach ya? Nggak nunggu close. Belum, jadi high low aja. High low. Jadi dolarnya sempat menguat 0,26%. Jadi yen cuma melemahnya 0,26%. Oke. Nah, kalau misalkan yang currency strength itu memang dia update lebih, time frame-nya yang kecil sekali. Saya ambil yang D1 aja, antara high dan low. Baik, Coach. Makasih. Clear ya? Oke. Baik. Karena waktu sudah jam 10:15, kasihan memang rekan-rekan kita yang ada di Bali, otomatis sudah jam 11 ya. Ada hampir jam 12. Jadi terima kasih. Currency strength di MT5 bisa di-share, Pak. Currency strength. Oh, itu di MT4 kayak deh. Yang tadi di WA. Oh, bukan saya kayaknya ya. Nanti kita diskusi lagi deh ya. Itu di aplikasi banyak sih, Pak. Aplikasi banyak. Oh, itu kali bukan currency strength. Yang saya maksud itu correlation metric. Ada kan di file saya, nanti saya buka deh. Saya nggak pernah pakai lagi correlation metric. Correlation metric beda. Oke, terima kasih Pak Tony. Udah lama kita nggak ketemu. Mudah-mudahan kondisi lockdown sudah terbuka kondusif. Kita adakan tatap muka untuk pelatihan-pelatihan tatap muka selanjutnya. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan ketidaksengajaan bicara yang memang tidak menyakitkan hati. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat ada manfaat dan menjadi berkah. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi keluarga, dan selamat istirahat. Ya, tetap kita jaga dengan kondisi trading, jangan ugal-ugalan, yang terstruktur, ya, dan tetap menggunakan money management dan risk management yang ketat. Sampai bertemu lagi minggu depan, dan besok premium ya,
live coaching tetap private coaching jam 1 sampai jam 6 ya, sampai besok. Selamat malam, selamat istirahat. Salam trading santai bersama saya Kuswanto yang disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. See you. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pak. Bos.